Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Masfari dengan NIM 101230293. Saya dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas dan realitas dengan menggunakan Excel. Kita mulai saja. Di sini saya sudah menyiapkan eh, soal yang mana di sini kita disuruh menghitung uji validitasnya dengan menggunakan Excel. Untuk pertama itu kita mencari total dulu. Untuk mencari total pada Excel kita bisa menggunakan rumus sum. Kita jumlahkan saja dari soal soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Kita tarik, habis itu kita tambah tanda kurung, selesai. Nah, setelah ini, karena rumusnya sama saja kan, eh, untuk total itu kita tarik ke bawah saja, jadi bakal otomatis gitu. Ini udah didapatkan, kita langsung menghitung nilai R hitungnya dengan cara Corel. Di sini biar kita tidak bingung, kita klik saja FX ini untuk mempermudah gitu. Ini kan ada tulisan array 1, array 2, yang mana array 1 itu kita bisa gunakan yang soal nomor 1 ini. Sedangkan untuk array 2-nya, kita pakai yang total tadi, yang total hasil yang sudah kita dapatkan tadi dengan menggunakan rumus. Selesai. Setelah itu, karena supaya netap gitu, supaya kita bisa tarik lurus, jadi kita pakaikan dolar pada bagian sebelum L sama sesudah L. Kita kasih dolar. Bagian L, bagian sini juga kita kasih dolar. Ini sudah, salah. Kita kasih dolar. Sudah ini, rumusnya itu bakal kayak gini. Kita klik saja oke, udah benar ini guys rumusnya. Jadi langsung saja kita tarik ke sini. Ini kan udah dapet tuh hasilnya tuh guys. Jadi karena nolnya banyak kali kan kita jadi 0,0 itu kita buat jadi 3 aja supaya lebih simpel gitu. Kita bulatkan ini, terus mati ke bulat sendiri nih. Setelah itu kita akan eh, mencari R tabel. Untuk cari R tabel itu kita bisa gunakan rumus pada tabel gitu. Kita lihat dulu tabel nilainya itu. Ini guys. Hmm, Gimana ya? Oh ini. Sudah kan tadi kan taraf signifikan yang kita pakai tadi kan 5% tuh. Dan banyaknya siswa itu ada 33, jadi kita gunakan 0,344 ini. Kita gunakan kali ini. Oke, selesai. Let's go. Kita stop share. Hmm, Kita balik ke Excel-nya tadi. Kita buka. Oke, 0,344. Tulis saja 0,34. 334. Salah. 0,334. Setelah itu kita tarik
aja ini sampai ke soal 60. Ayo next 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 next. Nah, itu bakal ada tulisan keterangan. Untuk keterangan itu kita gunakan valid atau enggak valid gitu. Dengan cara kita memakai rumus if, guys. Sama dengan if, untuk pemuda tadi kita pakai fx saja. Untuk logical testnya kan bagian atas itu apakah hmm, R hitung lebih dari tabel, jadi makanya kayak gitu. Ini R hitungnya nih, itu lebih dari R tabel. R tabel kita 0,344. Jika benar, maka valid. Jika salah, maka tidak valid, guys. Tidak valid. Karena ya, ini udah benar kan? Ya, udah benar. Kita klik OK saja. Nah, nih, udah kelihatan nih, valid, valid, valid. Kita tarik aja. Jeng, 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 valid. Udah tahu nih, valid kan? Jadi untuk rumus variansnya kita bisa gunakan R var ini kita tarik dari soal satu ini, yang hasil dari soal satu, yang dari A1, dari siswa pertama sampai ke siswa yang ke-33. Tarik saja, di situ kita kasih kurung, setelah itu kita udah tahu nih, tarik aja, karena bakal sama gitu hasilnya. Hasilnya bakal otomatis gitu, guys. Udah, ini udah dapat kan? Kita hilangin jadi 3 saja komanya, kebanyakan gak rapi gitu. Jadi untuk jumlah variasi ini kita totalin dari semua ini dengan cara jumlah varian sum. Kita totalin, guys, dari 0,320 sampai 0,3171. Udah. Ya. Oke. Jadi dapatnya 4,680 untuk varian totalnya. Kita faks lagi. Ini bagian mana varian totalnya? Ini bagian total skor yang didapatkan oleh siswa tersebut. Nah, dari 377 ini sampai sini, guys. Ini didapatkan set. Udah dapat 2,5. Ini kita bulatkan saja jadi 2,189 otomatis gitu. Bagian klik yang bagian ini ya, bagian kanan, bukan bagian kiri. Kalau kiri ini untuk banyak 0 komanya, kalau bagian kanan sedikit gitu. Untuk jumlah soal valid kita hitungin saja, ini kan tulisannya nggak ada yang valid kan, jadi jumlah soal validnya itu 10, jumlah soal tidak validnya itu 0. Langsung kita akan nilai acuan. Nilai acuan biasanya 0,7, kita biasanya 0,7 untuk nilai convex dari alpha ini. Karena total jumlah soal kita itu ada 10, jadi N dibagi N-1, berarti N-1 itu kan 9 tuh. Jadi N-1 kita kayak gini aja, 10 kurang 1 saja supaya lebih jelas gitu.
kurang 1. Habis itu kita kali dengan 1 dikurang hmm, jumlah varian sama totalnya ini. Kita kali habis dikurang habis itu bagi dengan varian total. Ya, benar. Kurung selesai. Dapatnya 0,9. Kita bulatkan saja. Kita kurangin jadi 3 aja. Nah, jadi itu kesimpulannya, apakah dia eh, variabel atau tidak variabel, kita bisa gunakan hmm, tadi sama dengan if. Jangan-jangan kita pakai X tadi supaya lebih mudah. Lagi-lagi lebih mempermudah. Apakah nilai Combats alpha ini bakal lebih dari ini nilai acuan? Jika iya bakal reliable. Reliable. Kalau jika tidak, ya pastinya tidak reliable. Tidak reliable. Kita klik OK. Nah, bisa disebutkan bahwa ini tuh reliable, guys. Untuk sangat tinggi, karena bagian ini kan kita bisa tahu. Hmm, Dapatkan tadi 0,9 ya. Kita lihat bagian kriteria ini. Jadi kan 0,9 lebih itu hampir 1. Gitu. Berarti kan eh, ini korelasinya itu sangat tinggi. Jadi pada Excel kita buat sangat tinggi. Sangat tinggi. Next, untuk interpretasi kita lihat lagi. eh, Di sini, kita kembali lagi ke Excel yang tadi. Interpretasinya sangat baik. Kita kembali ke Excel, sangat tetap atau sangat baik. Lanjut kita hitung tadi kan udah dapat tuh, kita saja guys, kita pindahkan gitu. Kita salin dan ya selesai. Ih, gimana ya? Bentar ya. Kita tempel tapi bagian bawah. Lanjut,
Jadi kan udah di ini dihitung bisa kita tahu bahwa dapat R hitungnya dapat R tabelnya ini R tabelnya tadi kan 0,334 kan kita tarik bawah aja sampai sini. Eh, relasinya kita bisa gunakan ini guys bisa if rumus if ini lebih dari salah sama dengan salah satu if sama dengan eh, yang hitung lebih dari tabel kayak gini akan tanda petik dua sangat tinggi sangat tinggi dua kita gunakan rumus if lagi bahwa setelah ini 0,9 harusnya 0,9 if yang ini hitungnya lebih dari 0,7 maka tinggi tanda petik if satu dua tiga lebih dari 0,4 maka terkategorikan sedang. Setelah itu hmm, kita if lagi untuk R-nya 0,805 lebih dari 0,2 maka akan merendah rendah atau rendah sangat rendah tik 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 harusnya tiga ya empat ya. Satu dua tiga empat salah ternyata salah guys ini kurang ini kurang petik dua bentar ya kita lihat dulu salahnya di bagian mana dalam penginputan nilainya ini. Oh ini nggak ada tanda. Oh ini ada ini. Misalnya, dah balasnya tinggi, 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 tinggi. Ya, tinggi sudah. Oke langsung hmm, untuk validitas, untuk prestasi validitasnya tadi eh,
Kembali ke tadi. Kita langsung ke statusnya aja ya. Valid tadi. Valid atau enggak? If, salah. If Lambung fx ini lebih dari tabel, maka it bagian bawah tidak valid. Kita klik OK, udah muncul valid, tidak valid. Untuk melihat tadi yang bagian investasi validitas, kita bisa kayak tadi, yang PDF tadi, isikan ini, dan prestasi validitas. Jadi ngedit yang ini. Jadi bisa dibilang bahwa 0,9 sangat baik. 0,7 ini berarti kan tetap atau baik. Masuk aja ke Excel. Ini bisa kita tahu bahwa itu bakal tetap atau baik gitu. Tetap baik karena tadi tinggi tadi kita tetap baik. Kalau untuk sedang tadi itu tetap atau cukup baik. Cukup baik. Sebenarnya bisa pakai rumus tadi, namun biar mampu. Jadi kan udah dilihat tadi, jadi kayak gini, kalau pakai rumus kita harus melihatnya itu lagi apakah dia tinggi atau rendah gitu. Itu bakal kayak gini. Kayak kita pakai cara kayak gini. Tetap atau baik. Oke, aku mau pakai rumus yang tadi. Rumus Oke, udah. Selesaikan. Kita pakai rumus yang ini. Aku buat dua layar dulu mungkin. Hmm, satu gini, satu ini. Nih, kalau bisa. Gampang mudah. Penilaian gitu. Untuk prestasi validitas. Ya, itu kayak sama aja menurutku. Berarti kayak if hitung lebih dari 0,9 kurung sangat cocok atau sangat baik, sangat tetap atau sangat baik,
Kita kayak giniin. Ini lagi kita pakai rumus if lagi. If lagi. Habis itu ini lagi lebih dari 0,70 lebih dari 0,70 maka dia itu sangat tinggi. Tetap baik, baik. Tetap atau baik. Tanda petik 2,2 tetap atau baik. Habis itu untuk bohong tanda petik lagi. Was if lagi apakah R hitungnya segini kita lebih dah R hitungnya segini lebih dari apa sih kalau dari ya apa sih kalau dari 0,40 sedang. Next, if lagi B lebih dari 0,20 0,20 itu rendah. Salah. Saya petik rendah. Titik 2 sangat rendah. Sini tetap ya ini hasilnya. 2, 3. Oke. Kita lihat salahnya di mana. Oke, udah benar. Terima kasih udah menonton. See you guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.